Oke, selanjutnya kita akan validasi data. Sebelumnya kita masuk dulu ke project kita. Di sini kita login dulu. Oke, kita lihat di bagian data transaksi. Di sini kita masukin juga di database kita di localhost php myadmin. Dan di sini kita sembari kita lihat juga dengan database kita. Jadi di sini kita akan memvalidasi data yang sudah digunakan di tabel lain. Jadi untuk data-data di sini tidak ada duplikat. Di sini kita mulai dulu dari petugas, kita ke database, kemudian kita lihat di transaksi, kita lihat di petugas. Di sini petugas terima, where ID petugas terima like 1. Lalu kita coba kita cari. Di sini tidak, masih ada sedikit error. Oke, jadi di sini kita belum menghapus satunya. Kita coba Oke, di sini dia sudah muncul. Jadi di dalam transaksi ini terdapat ID petugas terima 1 ini. Jadi di dalam data transaksi ini ada ID petugas terima, dan ini tidak boleh kita hapus dan tidak perlu kita ubah karena dia sudah ada di dalam sini. Jadi kita lanjut, selanjutnya kita ke ID petugas serah. Ini kita copy dulu. Kemudian kita ke SQL, kemudian kita paste di sini. Di sini kita tambahkan OR, kemudian ID petugas serah, di petugas serah, like 1. Jadi titik komanya yang di sini kita hapus. ID petugas serah. Lalu kita go. Ya, di sini juga sudah muncul. Jadi di sini untuk ID petugas terimanya cuma 1 dan ID petugas serahnya juga cuma 1. Jadi mengapa cuma 1? Karena data-data yang lainnya belum kita buat. Jadi dia hanya munculkan data-data yang sudah kita buat tapi dalam hal tertentu, seperti yang muncul cuma ini. Karena yang lainnya belum kita buat dan mungkin tidak searah. Jadi sekarang kita menuju ke VSC-nya. Jadi di sini kita masuk ke script untuk mengecek apakah data-datanya sudah ada atau belum. Di sini kita mulai dari petugas, bagian ya. Di sini kita isi scriptnya. Lebih kecil PHP. Di sini kita panggil terlebih dahulu variabel namanya, itu nama variabel sama dengan variabel d. Ini kita buka, dan di sini kita ID petugas, kemudian tutup lalu titik koma.
lalu kita enter. Di bawahnya dia kita kasih variabel data. Di sini kita taruh saja variabel data 11, kita pakai data 11 sama dengan MySQL query underscore query dalam kurung ini variabel konektor, kemudian di sini akan kita ambil scriptnya dari database. Kita ambil dari database-nya, kita ambil dari database ke Chrome, kita ambil yang script yang satu ini yang tadi kita tempel, kita copy, kemudian kita letakkan di bagian belakang konektor ini. Di sini kita panggil nama variabelnya di ini, nama variabel. Begitu juga di sebelah sini, like, kita panggil juga nama variabel where ID petugas terima like. Oke, kita hapus kutipnya. Kemudian di sini kita tambahkan dulu kutip 2. Kutip 2 like nama variabel where terserah like nama variabel, pada belakang kita ganti di koma. Kemudian di bawah sini ada, kita tambahkan lagi if dalam kurung. Ini kita hapus dulu kutip di ID petugas seranya. Dalam kurung ini MySQL underscore query di sini MySQL dalam browse. Kemudian buka kurung lagi, di dalamnya kita isi variabel data 11, kita panggil dari data 11 ini, kemudian tutup. Di sini lebih besar dari 0. Kemudian di sini kita isi dengan kurawal terbuka, kurawal tutupnya kita isi nanti di bawah. Di bawah sini kita isi dengan PHP tutup kurawal. Tapi sebelum tutup kurawal, di sini kita isi dulu dengan file dalam kurung. Ini kita panggil lagi variabel data 11-nya, kita gunakan di 11 sama dengan MySQL query saya bukan query di sini, MySQL fetch array. Dalam kurung ini kita panggil juga variabel data 11, kemudian tutup kurung. Di sini kita buka kurawalnya satu lagi, nanti kita tutup di bawah, kita tutupnya di bawah sini. Kemudian di bawah kurawal ini kita isi else, buka kurawal, dan tanda tanya lebih besar, dan kita enter. Ini di bawahnya kita ambil saja dari sini. Kita cut, kita simpan di atas, di bawah else nya. Oke, di sini kita enter.
Di bawahnya kita isi dengan lebih kecil PHP, tutup kurang, kemudian tanda tanya lebih besar. Jadi di sini untuk nama variabelnya dia akan memanggil nama ID petugasnya, kemudian di query, kemudian di select bintang from transaksi where ID petugas terima, like sifat nama variabel, jadi di sini dipanggil juga dengan ID petugas salahnya. Lalu if-nya ini, jika dia if, maka data tersebut tidak bisa diubah lagi jika sudah ada. Lalu jika else-nya, maka dia masih bisa kembali kalau datanya belum terdapat di transaksi. Di sini kita coba, kita Ctrl S dulu, kita simpan, kemudian kita coba testing. Kita lihat di bagian petugas. Oke, di sini dia sudah hilang. Untuk ubahnya masih tetap ada, tapi untuk simbol hapusnya sudah hilang kan sudah kita buat tadi. Jadi di sini datanya itu dia sudah terpindah ke tabel transaksi ini. Jadi di sini kita coba lihat, di sini ada Mario Carlosa dan Maria Stevie. Kita coba lihat di data transaksi. Oke, di sini ada Mario Carlosa dan Maria Stevie. Sedangkan di bagian petugas di Raffi Yusuf ini hapusnya masih ada, jadi di sini kita bisa hapus. Tapi ini akan ada notif yakin ingin menghapus data Anda sekarang, jadi masih bisa kita cancel. Berikutnya kita buatkan juga untuk data pelanggannya, kita lakukan seperti tadi. Kita ke halaman pelanggan, data pelanggan. Ini kita tambahkan juga scriptnya di bagian bawah ubah. Nah, di bagian bawah ubah ini kita kasih lebih kecil tanda tanya PHP, enter lebih besar, PHP lebih besar. Oke. Di sini kita isi dengan seperti tadi. Kita panggil nama variabelnya. Sama dengan variabel D. Dalam kurung kutip. Di sini dia panggil ID pelanggan. Karena akan kita buat ini untuk tabel pelanggan, jadi dia memanggil nama ID pelanggannya. Kemudian di bawah ada variabel data. Mungkin sama, kita gunakan juga data 11 sama dengan MySQL query. Query. Di sini dalam kurungnya dia akan memanggil variabel konektor. Dan variabel konektor ini dia akan memanggil kembali select bintang from, ya di sini dia akan panggil kembali dari data transaksi tadi, where ID pelanggan. ID pelanggan like kutip. Di sini dia panggil juga nama variabel. Jadi karena di sini dia langsung di data transaksi, karena di sini langsung pelanggan, jadi dia langsung pelanggan kan, jadi dia tidak ada ID petugas seperti ID petugas lainnya. Maka dari itu karena dia cuma pelanggan, jadi di sini kita cuma panggil ID pelanggannya saja. Lalu di sini kita tutup dulu titik koma.
dan enter. Di sini dia akan ada if dalam kurung MySQL fetch array SQL fetch array. Sorry, di sini bukan MySQL fetch array tapi MySQL num rows. Kemudian dalam kurung ini ada variabel data. Di sini variabel datanya kita pakai juga variabel data 11, tutup, kemudian di sini lebih besar daripada 0. Kemudian tutup kurung, di sini kita buka kurawal. Ini kita enter, di bawahnya ada while dalam kurung. Di sini kita gunakan juga variabel data 11-nya bersama dengan MySQL fetch array underscore fetch array. Kemudian kita buka kurung lagi, kita panggil data 11-nya dan tutup kurung. Di sini kita buka lagi kurawal, dan di sini ada tutup, lalu kita enter, kita kasih lebih kecil tanda tanya PHP, lalu kita tutup kurawal dan tanda tanya lebih besar. Lalu di bawahnya di sini kita buka kurawal, tutup kurawal, kemudian else, buka kurawal, else, buka kurawal, tanda tanya lebih besar. Di sini kita belum tutup, jadi di sini kita else dulu, kemudian kita naikkan ini, lalu di bawahnya ini kita tutup dengan tanda tanya PHP, kemudian kita tutup kurawal, lalu tanda tanya lebih besar. Kemudian di sini kita coba simpan, lalu kita coba testing. Ini bagian data pelanggan. Oke, jadi di sini hapusnya sudah berpindah ke bagian transaksi di bagian pelanggan. Jadi di sini tinggal satu, yaitu Raffi yang masih ada simbol hapusnya. Berikutnya kita coba ke jenis cucian. Jenny Alsa, Stanley Bere, Jenny Alsa, Stanley Bere. Oke. Kita coba ke jenis cucian. Kita masuk ke halaman jenis cucian dulu. Oke. Di sini kita buat seperti tadi, di bawah kita dulu tanya PHP, kita enter. PHP, kemudian kita panggil nama variabel sama dengan variabel D, lalu kita buka kurung, kutip, dalamnya kita panggil ID jenis cucian, tutup, lalu kita titik koma, ini kita enter. Di sini kita panggil variabel data 11-nya sama dengan MySQL query, dalam kurung dia panggil variabel konektornya dulu, konektor, kemudian kutip 2, select bintang,
from select new tong from jenis cucian where like variabel nama atau nama variabel, dan tutup kutip dan kutip dua yang titik koma, lalu kita enter. Di bawahnya if dalam kurung MySQL 6 rows, dan dalam kurung kita panggil variabel data sebasnya, lalu tutup kurung, kemudian lebih besar daripada 0. Lalu di sini kita buka awal. Sebelum buka kita tutup kurung dulu di bagian awal. Oke. Ini kita enter, kemudian while dalam kurung kita panggil lagi variabel di sebelahnya sama dengan di sini MySQL underscore fetch array, dalam kurung dia panggil lagi variabel data sebelahnya, kemudian tutup kurung. Di sini kita buka awal. Dia tutup, ini banyak tanda tanya lebih besar. If while dan di bawahnya kita buka lagi PHP, kemudian tutup awal, lalu kita enter. Di bawah kita tutup lagi dengan else, lalu buka awal, kemudian tanda tanya lebih besar. Kita ambil dari bagian ini, kita turunkan dulu TD-nya. Kemudian di bawah ini kita kecil PHP, kemudian awal tutup, lalu kita tutup. Ini kita Ctrl S, kita coba testing di bagian jenis cucian. Ini masih ada error di bagian 16.955. Jenis cucian like number where ID jenis cucian jenis cucian where ID jenis cucian. Kita coba Ctrl S, kita coba cek lagi. Oke, jadi di sini sudah hilang, untuk tombol hapusnya sudah hilang di sini. Jadi di sini kita ingin tambah data, tapi di sini di data transaksinya di detail itu cuman ada 2 jenis cucian, jadi yang lainnya belum muncul. Jadi di sini tidak usah kita tambah data. Jadi untuk
ubah ini nanti kita akan buat disable, jadi tidak bisa diubah. Tidak akan kita tambahkan disable. Jika kita ingin tambahkan data juga bisa, tapi sebelum kita tambahkan data itu nanti kita buatkan juga di scriptnya. Jadi kita coba uji dengan harga 70. Kita coba simpan. Di sini belum, tidak akan muncul hapusnya karena kita belum mengisi di scriptnya. Jadi di sini kita akan coba buat untuk jenis cucian, kita tambahkan di sini, kita tambahkan script di bagian di cucian. Kita input type, kita tambahkan di bagian bawah edit data, jenis cucian di bawah ini, di bagian nama, di bawah nama ini ya, di bawah sini kita akan isi di bagian bawah div ini, mulai body from submit, bagian bawah nama atau span, input text. Nah, kita tambahkan di bawah ini. Jadi di sini kita buka dulu PHP, kemudian kita enter, kita panggil nama variabel, kemudian sama dengan ini variabel d, kita panggil kembali, kutip, kita panggil kembali id jenis cucian, kemudian tutup dengan titik koma, kita enter. Di sini kita isi lagi dengan, kita panggil variabel data sebasnya, kembali data sebas sama dengan MySQL, query dalam kurung variabel konektor atau koma, ini select bintang from, ini di belakang select kita ketik 2, select bintang from detail, karena dia berada di dalam detailnya yang belum detail transaksi, where id jenis cucian, like kutip, kita panggil kembali nama variabelnya, dan kita kutip 2, tutup, lalu kita isi titik koma, kita enter. Ini ada if dalam kurung, ini MySQL numbers, ini kita buka kurung, dia panggil kembali variabel data 11, kita tutup kurung, kemudian lebih besar daripada nomor, ini kita tutup kurung, kita tutup kurung dulu, ini kita buka kurung, buka kurung, kemudian kita enter. Di sini ada while dalam kurung, dia panggil kembali data 11, variabel d11 nya, dan sama dengan
MySQL fetch array, dalam kurung dia panggil kembali variabel data 11, kemudian tutup kurung, lalu di sini tanda tanya lebih besar. Tadi kita sudah katakan bahwa kita akan segel di bagian nama ini, jadi nanti kita akan segel. Jadi di sini kita tambahkan disable. Oke, kemudian kita enter dulu. Di sini jangan lupa kita enter, baru kita tutup. Di sini kita tutup dulu dengan awal, kemudian tanda tanya lebih besar. Terus ini kita hapus dulu sebentar, baru kita isi. Tanda tanya lebih besar. Sorry. Input my data 11, MySQL numbers data 11 bisa dipenuhi, dan while data 11 MySQL fetch array, dalam kurung variabel data 11, tutup kurung, kemudian tanda tanya lebih besar, tutup kurung awal, dan tanda tanya. PHP jenis cucian, konektor, if data 11, if file, bisa penuh. Di sini kita buka berawal. Tanda tanya lebih besar, kemudian kita di sini kita isi dan disable tadi untuk segelnya. Kemudian lebih kecil daripada PHP, kemudian kita tutup berawal. Oke, kalau inputnya kita naikkan sedikit dulu, kecil kita. Oh ya, jadi sini kita lupa bahwa tadi kita sudah menggunakan data 11 tadi. Jadi di sini kita ubah, kita ganti dengan data 12. Karena data 11 tadi sudah ada, jadi di sini kita ganti dengan D12. Oke, kita coba Ctrl S. Kita coba Ctrl S, kita coba cek, kita testing. Sudah. Belum, di sini belum. Kita kembali. Masih belum. Jadi kita coba lihat lagi. Inputnya harus di atas, di bawah div ini. Kita coba dulu input. Kita coba simpan, kita cek. Oke, jadi dia di sini sudah disable atau sudah disegel di sini, jadi tidak dapat kita ubah. Untuk namanya kita tidak dapat ubah karena dia sudah disegel. Kita hapus juga tidak bisa karena dia sudah disegel. Sedangkan yang belum ada itu masih bisa kita ubah. Seperti yang kita tambahkan tadi, hoodie masih bisa diubah. Lalu di sini kita ke transaksi. Di sini kita rapikan dulu di bagian tombol buttonnya ini. Kita ke VSC, di bagian halaman transaksi.
ini di bagian atas. Oke, di sini kita tambahkan lagi data di bawah sini. Kita isi dalam buka kolom div class sama dengan kutip 2 di sini call strat sm strat 4 kutip 2 tutup websiko. Kemudian kita tutup div-nya di bagian ini, kita tutup div tutup. Oke. Kita pindahkan satu di belakang tambah datanya. Kemudian ini kita ubah jadi 2, di bawahnya juga 2, dan kita coba Ctrl S, kita cek, kita coba testing ini. Oke, dia akan jadi seperti ini. Oke, jadi untuk tombolnya sudah. Sekarang kita akan membuat untuk tombol duplikatnya, untuk cek duplikatnya. Jadi duplikasinya itu nanti kita akan buat seperti email dan telepon ini, jadi nanti tidak ada duplikat untuk telepon dan emailnya. Jadi nanti jika di saat kita tambah data itu untuk alamat, password, nama, jenis kelaminnya boleh sama, tapi nanti kita akan buat tadi tidak duplikat, jadi untuk telepon dan emailnya nanti harus berbeda, jadi tidak boleh sama. Jadi sekarang kita ke PSG dulu, kita ke bagian insert petugas. Insert petugas di bagian bawah passwordnya. Oke, di sini kita isi dengan pertama kita variabel data sama dengan MySQL query, dalam kurung kita panggil variabel konektor, koma, kedua select bintang from petugas where, ini kita gunakan besar saja, email like kutip. Ini kita buat variabel, kita ambil emailnya ini dari variabel 4 kutip tutup, kemudian for telepon like kutip variabel 3, di koma, kita enter di bawahnya if dalam kurung MySQL underscore numbers dalam kurung variabel data yang ini lebih besar dari 0, ini tutup kurung, lalu kita buka kurungan, kita enter, di bawahnya ada while dalam kurung, kita panggil variabel d sama dengan
MySQL query fetch array dalam kurung variabel data tutup kurung, kemudian kita tutup buka kurung lagi, kita enter. Ini ada echo kutip 2. Di sini kita pakai script jadi kita tutup, kita enter. Di sini ada alert dalam kurung kita kutip email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Kemudian kutip titik koma ini kita enter. Di sini history .go dalam kurung -1 kurung, lalu kita enter. Di sini kita tutup dengan script tutup titik koma. Jadi untuk variabel data dan query-nya itu yaitu select bintang from petugas where email like variabel 4 karena email berada di variabel 4, or telepon like variabel 3 karena telepon ada di variabel 3. Jadi di bawah sini kita lupa tutup dan kurawat. Ini di bawahnya kita tutup lagi, kemudian ada else, kita buka kurawat, kita enter. Else ini buka, tutupnya kita taruh di bawah. Ini kita tutup juga biar. Oke, di sini kita coba run, kita save dulu, kita coba testing. Ini bagian petugas ini, kalau usah kita copy memang nomornya, kemudian kita coba tambah data. Di sini kita gunakan nomor yang sama, kita coba ganti dengan namanya menjadi Stefan. Namanya kita ubah menjadi Abiatar. Ini kita ganti dengan Abiatar 33. Jenis kelamin laki-laki, alamat mana, suratnya kita kasih 33. Kita simpan. Oke. Jadi di sini dia muncul notif localhost says email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Oke. Dia muncul notif karena kita menggunakan nomor yang sama. Jadi tadi kita sudah buat untuk tidak menduplikat nomor ataupun telepon. Telepon ataupun email. Jadi jika kita tambahkan telepon dengan nomor yang sama, maka dia akan muncul notif seperti tadi. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Sekarang kita coba untuk tadi teleponnya sudah, jadi sekarang kita coba untuk emailnya.
kita tambahkan seperti tadi. Passwordnya kita tetap 32. Kemana nomornya kita kasih berbeda, 082345 321 8987. Kita coba emailnya, kita coba yang sama, itu Mario 33 instagram.com. kita coba simpan. Oke. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan datanya. Oke. Jadi untuk telepon dan emailnya sudah tidak bisa untuk diduplikat atau tidak bisa diulangi jika sudah ada terdaftar. Sekarang coba kita tambahkan data tanpa email ataupun nomor telepon yang sama. Abiatar. Jadi di sini kita coba Abiatar 32 dengan password 32. Kita save. Oke. Jadi di sini dia muncul, dia sudah ada datanya. Di sini kenapa belum ada foto? Karena kita belum memasang foto di sini. Kita belum memasukkan foto juga di data. Oke, jadi untuk petugas sudah. Sekarang kita menuju ke data pelanggan. Kita buat seperti tadi, jadi tidak ada duplikat-duplikat. Kita buat seperti petugas. Kita kembali ke VC dulu. Kita tutup dulu bagian kita ke insert pelanggan. Oke, kita buatkan juga seperti tadi. Tambahkan di sini variabel data sama dengan MySQL query dalam kurung. Ini kita panggil variabel konektor seperti tadi, sama dua select bintang pelanggan where email like variabel 4 or telepon like tip variabel 3. Kemudian kita tutup dengan titik koma, kita enter, and if dalam kurung MySQL numbers dalam kurung, ini kita panggil variabel data dan tutup belum lebih besar daripada 0. Ini kita buka kurang, kita enter, sini ada while dalam kurung variabel d sama dengan MySQL fetch array dalam kurung variabel data tutup kurung. Kemudian kita buka ke awal lagi, kita enter, sini ada echo, kita buka dengan script, tutup, enter, alert dalam kurung kutip
kutip email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Kita tutup kurung, kemudian enter. Di bawah sini history.go dalam kurung ini 1, enter. Di sini kita tutup scriptnya, kita enter. Ini kita tutup flower, kita enter, tutup flower juga. Else, kemudian kita buka flower, lalu kita tutup flower berikutnya. Kutip ini di atas script, kutip 2. Lalu kita enter, kita tutup. Lalu di sini oke. Kita Ctrl S, kita coba testing. Kita lihat di bagian pelanggan, kita coba ambil teleponnya, tambah data, nama pelanggannya Jenny Alsa. Kita gunakan nama lain Tizoro atau buah telepon. Kita gunakan yang tadi, ini kita pakai Zoro 3_gmail.com. jika laki-laki, passwordnya 2. Kita coba simpan. Ada di insert pelanggan lain 32. Jadi error. Kita lupa menambahkan titik koma. Kita coba tes. Kita tambahkan, kita ambil dulu nomornya, telepon, kita copy, kita cetak di sini. Kita ganti dengan nama Zoro, alamat survei ini Zoro laki dengan password 8. Email atau telepon yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Jadi untuk nomornya, teleponnya sudah, kemudian kita coba untuk emailnya, kita copy, kita tambahkan di sini emailnya, ini nomornya kita ganti dengan 081 179, coba Zoro sobe, passwordnya tetap 8. Email atau telepon yang Anda masukkan juga sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data lainnya. Jadi untuk pelanggan dan petugas sudah beres di sini. Kemudian kita coba tambahkan data untuk Zoro. Kita gunakan Zoro. Kita buat email untuk Zoro. Kita coba simpan. Data untuk Zoro sudah tersimpan. Di sini kita coba ubah untuk
passwordnya kita coba tambahkan menjadi 88. Simpan ya, muncul notif yakin ingin berdata sekarang. Oke. Jadi di sini password Zoro yaitu 88. Kemudian untuk jenis cucian, jadi untuk pelanggaran petugas kita jenis cucian. Jadi di sini jenis cucian yang perlu kita buat atau tidak boleh diduplikat yaitu nama. Kita buat untuk jenis cucian bagian namanya. Kita ke insert jenis cucian dulu. Untuk jenis cucian di bawahnya. Di sini juga sama. Kita pilih variabel datanya dan sama dengan MySQL query dalam kurung variabel konektor koma di sini select bintang from kita lupa untuk kutipnya, select bintang from jenis cucian where nama flag tip variabel 1, namanya di variabel 1 dan kita kutip 2 titik koma di belakang. Yang lanjut di bawahnya div dalam kurung MySQL numbers dalam kurung variabel data tutup kurung kemudian lebih besar dari 0. Di sini kita buka kurung, kita enter. Di sini while dalam kurung variabel d sama dengan MySQL fetch array dan kita buka kurung variabel data tutup, lalu tutup dengan kurangan. Kita buka lagi kurangannya, kita enter. Di sini ada echo juga, kita kutip 2, kita masukkan script, tutup, enter, alert dalam kurung kutip nama yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dengan data yang lainnya. Dan tutup kurung, enter. Oke, titik koma dulu. Kemudian di sini historygo dalam kurung min1. Kemudian kita tutup scriptnya. Titik komanya di luar, enter. Di sini kita tutup kurawal, ada else, buka kurawal, kemudian kita tutup di bawah. Data SQL query connector. Kita Ctrl S.
saya akan tulis, lalu kita coba cek. Oke, di sini kita coba tambah data untuk serbet. Kita coba serbet dengan harga 300. Kita coba simpan. Data serbet 200. Lalu kita coba tambahkan baju kaos harganya 20 dolar. Ini tambah datanya semakin ke bawah. Oh ya, sorry. Lalu kita di tulis jenis cucian. Untuk serbet ini begini, kita hapus dulu. Oke. Nah, bersatu nama. Oh ya, ini kita lupa bersatu. Kita Ctrl S, kita tambahkan dulu, kita tambah data. Kita coba serbet dan harga 500. Coba simpan. Oke. Dan di sini sudah, nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Ini kita baju kaos. Data baju, oh ya kan, dia sudah diisi. Oke, jadi untuk data jenis cucian, petugas dan pelanggan sudah. Ya, untuk jenis cucian muncul gitu, baju kaos harga 600. Nama yang dimasukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Oke, jadi kita ganti lagi dengan selimut dan harga 650. Dan oke, nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan data yang lainnya. Oke. Jadi di sini di jenis cucian ini, ketika kita masukkan nama yang sama seperti serbet sudah terdaftar, tapi kalau kita tambahkan, kita daftarkan lagi dengan nama serbet, maka itu artinya dia sudah duplikat, jadi tidak bisa terdaftar karena sudah ada daftar yang terlebih dahulu. Jadi jika kita daftar maka itu sudah melanggar aturan. Maka di situ dia akan muncul notif yang menyuruh Anda untuk mengganti atau mendaftar dengan nama yang lainnya. Jadi kita cuma bisa menambahkan data dengan nama yang berbeda dari nama yang sudah terdaftar di sini. Selanjutnya kita buatkan untuk edit. Jadi untuk edit ini kita tidak boleh edit atau tidak boleh ubah dengan nama yang sama. Jadi untuk ubah ini kita mulai dulu dari tabel petugas. Jadi untuk ubah ini di bagian petugas, nanti di bagian telepon dan emailnya ini nanti kita akan buat agar tidak bisa diduplikat ataupun tidak bisa diubah lagi karena nanti akan kita disable atau kita segel ya. Jadi untuk ubah ini kita kembali ke script dulu, kita ke VSC, kita lihat di bagian tabel petugas. Karena kita mulainya dari petugas, kita lihat di bagian
Ini telepon ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nah, untuk emailnya juga kita hapus. Untuk emailnya kita hapus. Kita hapus kalau tadi. Hapusnya dari sini. Emailnya kita hapus. Kita rapatkan. Div-nya juga kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian ini juga kita hapus sampai di number. Tipenya kita lupa ganti, untuk teksnya kita lupa ganti dengan number. Ini kita hapus sampai di sini. Ini kita ganti memang dengan tipe number karena dia berupa nomor. Jadi kita ganti dengan number. Kemudian ini juga kita hapus, tinggalkan requirednya juga kita hapus, kita tinggalkan name saja. Oke. Di sini kita ganti tipenya emailnya, kita ganti dengan hidden. Sekalian kita gantikan dengan juga dengan telepon ini, kita ganti juga dengan hidden. Kemudian kita coba simpan. Ini kita coba testing. Kita lihat di bagian petugas. Ini ubah. Oke. Jadi di sini untuk ubah bagian telepon dan emailnya tidak muncul karena sudah kita hilangkan. Jadi untuk petugasnya bagian email dan teleponnya sudah kita hapus. Kemudian kita buatkan juga untuk bagian pelanggan. Kita ke script pelanggan, kita hilangkan juga seperti tadi. Ini bagian jenis kami, nama, email, telepon. Dan kita hapus juga untuk bagian email. Kita hapus teleponnya dulu. Kita hapus. Kemudian teleponnya juga, emailnya juga kita hapus. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus juga dari required sampai di teks. Kita hapus juga requirednya sampai di teks emailnya. Kemudian untuk tipenya juga kita samakan seperti tadi, yaitu hidden. Untuk di atasnya juga teksnya kita ganti dengan hidden. Kita coba save, kita testing, kita coba diubah. Oke, jadi di sini untuk email dan teleponnya juga sudah kita ubah atau kita hilangkan. Di sini tinggal nama pelanggan, alamat. Jadi untuk jenis
Untuk telepon dan emailnya sudah kita hilangkan. Jadi untuk pelanggan dan petugas, telepon dan emailnya sudah kita hilangkan. Oke. Jadi untuk jenis cucian ini tidak usah kita hapus karena namanya tidak bisa diubah karena sudah kita segel. Jadi kita tidak perlu menghapus karena sudah disegel, jadi tidak dapat diubah atau diduplikat ulang. Kemudian untuk petugas dan pelanggan perlu kita hapus juga di bagian update petugas. Kita hapus email dan teleponnya. Kita hapus email teleponnya di variabel berapa tadi, variabel 3. Ini telepon dan alamat kita hapus. Jadi kita cuma tinggalkan yang lainnya. Kita Ctrl S. Sebentar, kita buatkan juga dengan update pelanggan. Kita hapus juga untuk variabel 3 dan variabel 4, yaitu variabel telepon dan email. Ini kita hapus. Oke, kita save all. Kemudian kita buat juga dengan update jenis cuciannya. Nah, jenis cucian. Kita hapus namanya. Kita hapus variabel namanya juga, kita hapus. Set harga. Kita coba testing, kita cek jenis cucian. Tetap. Oke, ini masih bisa kita ubah karena tidak ada, baru kita tambahkan tadi. Pelanggan kita ubah. Oke, jenis kelamin tidak ada, telepon dan emailnya sudah terhapus. Oke, jadi untuk validasi data dan duplikatnya sudah selesai. Sekian untuk video validasi data dan duplikatnya.